Halo guys, apa kabar kalian semua para setiap penonton Sandi Film? Sudah kangen dengan film horor? Kali ini saya akan merangkum film berjudul Brute 1976. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua kewes yang mengalami kesuwean setelah mobil mereka mogok di tengah gurun terpencil yang begitu hardang. Hingga setelah berjam-jam cuma pelongo-pelongo melihat mesin yang ngebul, Jun yang bukan lulusan SMK langsung mengajak Rakel untuk pergi mencari bantuan. Meskipun malas jika harus berjalan ceker, Rakel yang tak mau ngebangkai di tempat ini terpaksa menyetujui rencana itu. Namun belum lama berjalan, perhatian mereka bertuju pada sebuah pertambangan terbengkalai bernama Spage. Meskipun tak manuk akal karena harus mereka nyari bengkel di situ, untuk mencari seseorang pun saja memberi mereka bantuan. Dirasa semakin ngadi-ngadi, Rakel mengajak Jun untuk pergi saja dari tempat creepy ini. Akan tetapi Jun yang rasa hulu tak menggubris hal tersebut. Jun mendengar suara gaduh dari dalam terowongan. Rakel yang khawatir tergesa-gesa menyusul Jun. Namun entah apa alasannya, seketika Rakel nyengir saat menemukan celana yang tergeletak seperti keset. Lah eta si goblok, sungguh najis, rupanya mereka adalah pasangan LGBT. Dan plot twistnya perkara mobil mogok hanyalah akal-akalan Jun untuk mengajak Rakel mengadu celengan di tempat yang tidak biasa. Namun baru saja pemanasan, Jun pun panik setelah mendengar kedatangan seseorang. Takut asli aksinya digerbek warga, Jun meminta Rakel untuk segera membawakan pakaiannya. Sesaat kemudian Rakel pun heran saat Jun tiba-tiba hilang. Namun di saat itu pula Rakel merasa kedatangan seseorang. Betapa syoknya Rakel saat melihat Jun telah tertangkap oleh psikopat. Setelah membuat psikopat menjadi cilong, Rakel pun panik saat mendengar suara senso dari dalam pertambangan. Dan film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih pada sekelompok remako alias remaja kolot yang melakukan perjalanan di kawasan gurun. Setelah menemukan spot unik untuk fotografer bernama Jordi, meminta si kumis Ray untuk menyiapkan peralatan untuk melakukan pemotretan. Di saat itu pula, kewes berambut jagung bernama Sarah mengajak Jordi untuk berkeliling mencari spot terbaik. Sementara itu, di mobil sopir bernama Charlie sedang menceritakan gosip tentang gurun Spage yang saat ini menjadi tujuan mereka, di mana menurut Cenah, setiap orang yang mendatangi tempat itu menghilang secara misterius diduga karena korban sekelompok psikopat. Mendengar hal itu, pria bertelan kondangan bernama Adam berusaha menenangkan gebetannya bernama Roxy karena menurutnya kisah kopet Charlie ceritakan hanyalah hoaks seperti horor yang akhir-akhir ini sering dijadikan film. Singkat waktu, Sarah yang merupakan seorang langsung meminta bayaran lebih proyek kali ini dengan alasan dirinya tekor bedak dan make up. Saat berusaha memoles wajah Roxy mendengar hal itu,
Roxy si model berkata jika hal itu asalkan Sarah bisa memoles wajahnya seglowing mungkin. Singkat cerita, setelah mendatangi Roxy, Sarah yang tak ingin kemalaman meminta Jordi untuk segera mulai sesi pemotretan. Akan tetapi Jordi mengungkapkan jika mereka tidak bisa memulai pemotretan tanpa Rachel dan tanpa mereka tahu jika ini Rachel sedang disekap oleh kelompokan kopet gurun. Sementara itu, Rachel yang siuman seketika panik saat dirinya diperlakukan bak Seriman si artis doger monyet. Guluh sekali. Sontak Rachel pun panik saat melihat sosok lekong botak beranting princess yang mendatanginya. Di tengah kepanikan, Rachel langsung menanyakan keberadaan Jun. Lantas sambil memperkenalkan diri, si botak bernama Daisy mengungkapkan jika Rachel tidak perlu lagi menanyakan si untuk Jun. Hingga sesaat kemudian Daisy langsung menunjukkan sesuatu pada Rachel. Oh my god, betapa syoknya Rachel saat tombol kebanggaan Jun telah dijadikan armor PU bagi level 4. Singkat waktu saat Daisy pergi, Rachel berusaha meraih kunci yang tergantung. Setelah berhasil mengambil kunci, Rachel bergegas membuka rantai Sarimin yang mengekangnya. Sementara di sisi lain, Sarah dan Charlie memutuskan untuk mencari Rachel dan Jun yang tak kunjung datang. Melihat sebuah wartel, Sarah yang khawatir berusaha untuk meminta bantuan ke kantor polsek terdekat. Namun setelah dicoba, ya seperti biasa tidak nyambung. Bersama dengan hal itu, setelah berhasil membuka rantai, Rachel mendengar mobil datang. Saat itu pula, sebelum melanjutkan pencarian, Charlie langsung memutar musik rock berguling. Suwe sekali karena kerasnya volume musik, Charlie dan Sarah pun tidak menyadari keberadaan Rachel. Tak lama kemudian, kepanikan Rachel semakin menjadi saat Daisy Kopet menyadari pelariannya. Akhirnya usaha pelarian Rachel sia-sia saja. Selang beberapa saat, Rachel yang tersekap seketika syok parah saat melihat jasad Jun telah di-unboxing. Sementara itu, di pencariannya tidak membuahkan hasil. Sarah mengungkapkan jika mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan Brit yang sengaja menguping pembicaraan mereka. Lantas Brit langsung menceritakan insiden kopet yang terjadi, di mana hal itu membuat tempat ini ditinggalkan oleh para warga. Dan meski mendengar kisah mengerikan itu, namun mereka merasa jika cerita tersebut hanyalah hoax belaka. Baru saja diomongin, tanpa mereka sadari di tempat ini si kopet tengah melakukan pengintaian. Sesaat kemudian, Jordi melihat bangkai pesawat perang lalu mengajak Ray melakukan pemotretan untuk cover majalah lecek. Namun di tengah sesi pemotretan, Ray tiba-tiba kebelet pengen modal, dan kebetulan sekali ia pun melihat sebuah WC bedeng.
Di tengah asiknya modal, Ray yang belum cebok pun langsung tergoda saat melihat seorang menggodanya di balik lubang. Dirasa lumayan, Ray yang merasa akan mendapat servis gratis langsung memasukkan cacing Alaska ke dalam lubang. Baru saja akan melihat psikopat Shenso yang tiba. Di tengah kepanikan, Adam meminta Roxy bersembunyi di kolong pintu menggunakan lemari Alviso. Jelas saja psikopat Shenso dengan mudah membongkar lemari Alviso itu. Malang sekali, seketika Adam langsung tewas setelah di smackdown dan oleh psikopat. Hingga setelah mereka pergi, hampir jasad pacarnya yang tewas mengenaskan. Kemudian Roxy yang tidak ingin pengorbanan pacarnya sia-sia berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Untung saja psikopat Shenso masih lemah setelah 1 jam ngabrut Sarah. Di tengah kepanikan, Sarah yang melakukan gimmick mengungkapkan jika Adam dan lainnya telah tewas dibantai psikopat. Akan tetapi Roxy yang telah mengetahui gimmick Sarah memintanya untuk mengecek situasi. Mamam setelah menggaplok Sarah sampai ke lengan, Roxy pun mengambil kunci mobil untuk kabur. Namun ternyata gaplokan besi hanya terasa seperti ketiban paralon. Rupanya kunci yang asli masih dipegang oleh Sarah. Kemudian Roxy menanyakan alasan Sarah melakukan ini. Lantas Sarah berkata jika Roxy akan mereka persiapkan sebagai tumbal. Kembali pada Roxy yang dikurung di dalam kandang bagong. Kemudian ia penasaran dengan ritual penumbalan yang akan dilakukan. Lantas sambil membuka topeng, salah satu anggota Kopet bernama Phoenix berkata jika darah daging Roxy akan jadikan sebagai persembahan untuk mendapatkan keabadian. Terkecuali jika Roxy mau bergabung menjadi anggotanya, seperti Sarah yang merupakan istrinya. Menyadari Phoenix adalah suaminya Sarah, seketika membuat Roxy merasa konyol. Terlebih sejam lalu ia melihat Sarah gabung bersama psikopat bertopeng reptil. Ia mengungkapkan jika Sarah lebih menyukai cacing super psikopat reptil daripada cacing Phoenixnya. Di tengah rasa panas dada, Phoenix yang melihat psikopat reptil dengan langsung mengajaknya adu mekanik. Sontak Roxy pun syok parah saat melihat konyol akibat bondon. Hingga saat kemudian penampilan seperti Asia Bedford tidak melihat pengikutnya mulai menumbalan. Setibanya di gereja sambil merebahkan sayapnya yang terbuat dari kertas layangan, beride mengungkapkan jika Roxy akan dijadikan tumbal untuk merekrut Rachel menjadi anggotanya. Hingga setelah persiapan selesai, Beard meminta psikopat Goblin untuk membawa Rachel.
Saat Rachel sedang berdiri meminta Rachel untuk menghabisi Roxy, rupanya Rachel yang tidak ingin dijadikan bahan sebelah memilih untuk menjadi anggota sekte Kopet ini. Singkat waktu setelah menjadikan Roxy sebagai tumbal, Rachel diminta untuk memutuskan tugasnya, yaitu mencincang tubuh Roxy sampai menjadi bahan bakso aci. Roxy sontak Rachel pun kaget saat melihat Roxy masih hidup dan berhasil memenggal si Kopet. Di tengah kepanikan, Rachel yang kena mental berusaha meminta maaf agar alasan punya pilihan lain, tapi jelas-jelas Roxy yang kesal tidak menggubris hal tersebut. Setelah balas dendam sambil menahan rasa mules, Roxy langsung pergi dari tempat itu. Hingga sesaat kemudian, Roxy yang sekarat pun langsung merebahkan diri di dekat jasad Adam, di mana ia berharap bertemu dengan kekasihnya di alam selanjutnya. Lalu film pun berakhir.